Prabowo terima penghargaan bergengsi dari Presiden Peru. Pimpinan DPR bersama pimpinan Komisi 3 gelar rapat konsultasi. Dukungan Jokowi menguat, RK optimis bangun Jakarta. Kecelakaan beruntun tol Bekasi Timur kilometer 17. Selamat malam pemirsa Simpo TV. Selamat malam Dewi. Selamat malam Festi. Luar biasa sekali di malam hari ini Festi dan juga Dewi ini akan terus memberikan informasi yang terbaik Benar untuk sekali. Anda untuk menemani waktu istirahat Anda. Benar sekali, dengan 4 informasi yang kami hantarkan terlebih dahulu, Betul. kami juga memiliki informasi lainnya terkait dengan pilkada dan juga terkait dengan Ekonomi. kegiatan ekonomi politik dan juga kegiatan dari Presiden Prabowo Subianto. Dan tentunya informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Menyapa Malam Simpo TV selengkapnya. Kita awali informasi Menyapa Malam kali ini di mana kegiatan Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Istana Kepresidenan Peru bertemu dengan Presiden Peru Dina Boluarte di Palacio de Gobierno Peru. Dan momen kedatangan Presiden Prabowo disambut hangat maksud kami oleh Presiden Peru Dina Boluarte dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu kebangsaan Peru. Presiden Prabowo datang pukul 14.00 waktu setempat disambut dengan prosesi jajaran kehormatan dari pasukan tentara Peru. Kunjungan ke Istana Kepresidenan Peru, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu Presiden Peru Dina Boluarte di Palacio de Gobierno Peru pada Kamis 14 November 2024. Momen kedatangan Presiden Prabowo disambut hangat dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu kebangsaan Peru. Selanjutnya, dalam pertemuan bilateral ini, Kepala Negara menegaskan tentang keinginannya untuk memperkerat hubungan kerjasama antara Indonesia dan Peru. Seperti diketahui, hubungan baik yang sudah terjalin antara Indonesia dan Peru ini telah berjalan selama 50 tahun lamanya. Untuk itu, Presiden Prabowo ingin melanjutkan hubungan persahabatan ini ke tingkat yang lebih baik lagi di berbagai bidang. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo dan Presiden Dina Boluarte juga membahas berbagai topik strategis, termasuk perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif atau CP. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo dan Presiden Dina Boluarte juga membahas berbagai topik strategis, termasuk perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif yang diharapkan dapat ditandatangani dalam 6 bulan ke depan. Tak hanya itu, dalam kesempatan yang sama, keduanya juga membahas kerjasama dalam pemberantasan narkotika dan isu-isu keamanan internasional dengan fokus pada perdamaian dan stabilitas di kawasan Pasifik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima penghargaan bergengsi Grand Collar de la Orden El Sol del Peru dari Presiden Peru Dina Boluarte. Penghargaan tersebut diterima oleh Presiden Prabowo dalam kunjungan resminya di Istana Peru Palacio de Gobierno. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto disambut hangat dengan prosesi jajar kehormatan dan karpet merah di Istana Kepresidenan Peru Palacio de Gobierno pada Kamis 14 November 2024. Presiden Prabowo menerima penghargaan bergengsi Grand Collar de la Orden El Sol del Peru dari Presiden Peru Dina Boluarte. Penghargaan Grand Collar de la Orden El Sol del Peru atau The Order of the Sun of the Peru adalah penghargaan tertinggi yang diberikan oleh negara Peru atas jasa sipil dan militer yang luar biasa. Penghargaan tersebut merupakan penghargaan sipil tertua di Amerika pertama kali diberikan pada tahun 1821. Penghargaan itu menjadi simbol pengakuan atas komitmen dan kontribusi Prabowo dalam memperkuat hubungan diplomatik dan kerjasama internasional antara Indonesia dan Peru. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam mengawali kunjungan kerja ke Peru, Presiden Prabowo Subianto terlihat menyantap sarapan pagi bersama Perdana Menteri Australia Anthony di Swiss Hotel 5 Peru. Dan juga dalam aktivitas atau breakfast meeting tersebut, Anthony juga menyorot soal pentingnya hubungan keamanan yang telah terjalin antara Indonesia dan Australia, terlebih ketika Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
Presiden Prabowo menyambut secara langsung kedatangan Albanese di lobi hotel dan menyapa Antony dengan ramah serta bersalaman untuk kemudian berjalan bersama menuju ruang pertemuan. Di awal breakfast meeting tersebut, Antony memulai percakapan dengan mengucapkan selamat atas terpilihnya Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia dalam pemilu 2024. Dalam hal yang sama, Antony juga menyoroti soal pentingnya hubungan keamanan yang telah terjalin antara Indonesia dan Australia, terlebih ketika Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Antony menginginkan kerjasama keberlanjutan dengan Indonesia di berbagai bidang, terutama pertahanan dan ekonomi. Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo mengaku sangat senang memiliki sahabat baik seperti Antony di Australia. Prabowo juga turut menantikan kerjasama lainnya ke depan yang akan lebih memperkuat hubungan antara negara Indonesia dan Australia. Usai breakfast meeting yang berlangsung selama kurang lebih dari 1 jam, Presiden Prabowo mengantar kepulangan Antony menuju mobilnya di lobi Swiss Hotel 5. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, usai tiba di Peru dan juga mendapatkan sambutan meriah dari pasukan jajar kehormatan, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto disambut antusias oleh ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan KBRI Peru. Dalam kesempatan tersebut, Dharma Wanita Persatuan KBRI Peru ini juga mengaku merasa sangat bangga dengan Presiden Prabowo dengan berkesempatan bisa bertatap muka secara langsung dan juga bersalaman. Kedatangan Prabowo di Lima, Peru disambut antusias oleh perkumpulan ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan KBRI Peru pada Rabu 13 November 2024. Perkumpulan ibu-ibu ini telah bersiap mengenakan pakaian adat kebaya khas Indonesia yang menanti kedatangan Presiden Republik Indonesia itu di hotel tempat menginap Presiden selama kegiatan APEC 2024. Mereka juga mengaku merasa sangat bangga dengan Presiden Prabowo Subianto karena berkesempatan bisa bertatap muka secara langsung dan bersalaman, bahkan mereka telah menyiapkan makanan kesukaan Prabowo dan juga makanan khas Indonesia untuk disajikan ke Prabowo. Tak hanya itu, perkumpulan ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan KBRI Peru juga turut mendoakan kelancaran dan juga kesuksesan yang akan dilakukan oleh Prabowo Subianto dalam kunjungan kerjanya di Lima, Peru dalam rangka kegiatan KTT APEC 2024. Baru saja kami menyambut kedatangan Bapak Presiden kami, yaitu Bapak Prabowo Subianto yang berkunjung ke Lima. Kami sangat bangga karena dapat bertemu langsung dan bersalaman dengan beliau. Tentunya kami sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari untuk kedatangan Bapak Presiden kami yang tercinta ini. Ya, kami menyiapkan segala yang biasa Bapak Prabowo ingin mencicipi masakan-masakan ini, ya kami siapkan. Masakan-masakan Indonesia juga kami siapkan. Semoga Bapak Presiden dalam menjalankan tugasnya selalu diberikan kemudahan, kelancaran, serta sukses dalam kepemimpinannya. Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau Asia Pacific Economic Cooperation adalah wadah kerjasama negara-negara di wilayah Asia Pasifik yang bergerak di bidang ekonomi. APEC didirikan pada November 1989 di Canberra, Australia dan berkantor di Singapura. Indonesia menjadi anggota APEC sejak pertama kali berdiri pada 1989. Tujuan APEC adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan negara-negara di Asia Pasifik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan ke lokasi pengungsian terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur pada Kamis 14 November 2024. Dan dalam kunjungan tersebut, Gibran meninjau langsung kondisi pengungsi. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kondisi para pengungsi ini serta memenuhi kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi dengan baik. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming melakukan kunjungan ke lokasi pengungsian terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, NTT pada Kamis 14 November 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Gibran meninjau langsung kondisi pengungsian di sejumlah pengungsian antara lain Pos Lapangan Konga, Koba Soma, Lewo Laga, dan Lewo Ingo. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kondisi para pengungsi serta pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi dengan baik. Pada peninjauan kali ini, Wapres Gibran didampingi oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Marwarar Sirait, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Surhayanto, PJ Gubernur NTT Andriko Noto Susanto, serta
PJ Bupati Flores Timur, Sulastri H.I. Rashid. Kehadiran Wakil Presiden Gibran di lokasi pengungsian menegaskan komitmen pemerintah untuk hadir dan memberikan perhatian penuh kepada masyarakat yang terdampak bencana. Gibran mengungkapkan pentingnya memastikan distribusi bantuan berjalan efektif dan kebutuhan pengungsi, terutama yang berada dalam kondisi rentan, dapat terpenuhi. Selama kunjungan, Wapres Gibran berkeliling ke beberapa tenda pengungsian dan berdialog langsung dengan warga. Di pos lapangan Konga, Gibran mengunjungi pengungsi yang sedang dirawat. Di lokasi lainnya, Gibran mengunjungi area trauma healing yang didedikasikan untuk anak-anak terdampak bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Di sini, Gibran membagikan susu dan sejumlah alat tulis serta mainan kepada anak-anak dan menyapa mereka dengan penuh kehangatan. Gibran juga memeriksa kesiapan logistik dan kondisi fasilitas pengungsi di posko lapangan Lewologa dan Lewoingu. Dalam kunjungan ke pos lapangan Koba Soma, Wapres Gibran juga mengadakan rapat terbatas dengan beberapa pejabat terkait, antara lain Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Panglima TNI, Kepala BNPB, PJ Gubernur Flores Timur, PJ Bupati Flores Timur, Kepala PVMBG, dan anggota DPD Flores Timur. Gibran memberikan 2 arahan pokok dalam upaya penanganan bencana erupsi ini. Pertama, Wapres menekankan agar dalam masa penanganan darurat ini, kebutuhan permakanan selalu tercukupi, terutama untuk kaum rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak, lansia, dan difabel. Kedua, terkait dengan rencana relokasi yang terdampak, Wapres menekankan bahwa dalam menentukan titik lokasi yang baru ini, lebih dulu berdialog dengan warga. Hal ini guna memastikan bahwa warga mau menempati rumahnya yang baru dibangunkan. Selain unit rumah, Wapres mengingat agar sarana dan prasarana umum juga telah siap. Terakhir, Wapres menghimbau pemerintah pusat dan daerah untuk mempermudah birokrasi administrasi agar penyelesaian rencana relokasi dapat cepat dilaksanakan. Kepala BNPB Legend TNI Dr. Surhayanto memastikan bahwa BNPB terus mengoptimalkan bantuan logistik dan personil untuk penanganan darurat bencana. Ingin saya sampaikan, pastikan selama masa-masa darurat ini di pengungsian pastikan makanannya cukup. Mohon atensi khusus untuk ibu hamil, ibu menyusui, lansia, difabel, dan juga anak-anak. Ini pastikan tidak ada penyakit-penyakit yang muncul selama masa-masa pengungsian ini. Dan yang paling penting adalah tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, proses relokasi yang nanti masih akan disurvei beberapa tempat ya Pak ya. Pastikan dalam menentukan titik lokasi yang baru ini untuk lebih dulu berdialog dengan warga. Dari NTT, tim Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengadakan pertemuan dengan pendiri sekaligus CEO NVIDIA Corporation, Jense Huang di Jakarta. Keduanya membahas soal ekosistem kecerdasan buatan atau artificial intelligence di Indonesia. NVIDIA adalah salah satu perusahaan multinasional yang fokus pada pengembangan teknologi modern dan berbasis di Amerika Serikat. Erick mengatakan pertemuan dengan Huang menjadi momentum penting baginya. Dalam diskusi dengan Huang, Erick mengaku mempelajari banyak hal tentang inovasi teknologi yang telah membawa NVIDIA menjadi perusahaan raksasa teknologi di pasar dunia. Keduanya juga menyoroti peluang besar yang dapat dihadirkan AI untuk mendorong transformasi digital di Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat kualitas sumber daya manusia, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Erick membuka peluang kerjasama di bidang teknologi antara BUMN dan NVIDIA. Akan tetapi, dia belum menjelaskan secara terperinci bentuk kerjasama itu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, pejabat Gubernur Rudi Salahuddin melaporkan kesiapan pemilihan kepala daerah serentak di Provinsi Gorontalo ke Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya saat kunjungan kerjanya ke Provinsi Gorontalo. Rudi juga menyampaikan terkait dana hibah pilkada melalui APBD Provinsi Gorontalo maupun kabupaten kota kepada KPU dan Bawaslu sudah terrealisasi 100%. Selanjutnya, dana hibah untuk pengamanan pilkada kepada TNI Polri dari Pemprov juga sudah 100%. Tetapi untuk kabupaten kota masih tersisa 2 kabupaten lainnya, yaitu Bualemo dan Bono Bolango masih 50%. Sisanya dialokasikan melalui APBDP yang akan dicairkan minggu ini. Untuk kerawanan kampanye di Provinsi Gorontalo dijelaskan Rudi, terdapat beberapa titik kerawanan yang sudah antisipasi. Pertama adalah fanatisme pendukung pasangan calon, euforia para pendukung saat pelaksanaan kampanye, dan ketiga adu gagasan antar calon,
yang dapat menyebabkan saling serang atau black campaign. Rudi juga menambahkan indeks demokrasi Indonesia di Provinsi Gorontalo berada pada kategori sedang dengan peringkat 12 dari 34 provinsi se-Indonesia. Melalui laporan PJ Gubernur Rudi tersebut, Wamendagri Bima Arya Sugiarto menilai situasi pilkada di Gorontalo saat ini landai dan terkendali. Sehingga Kemendagri tidak akan memberikan catatan khusus terhadap dinamika politik Kamtibmas yang ada di Gorontalo. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, calon gubernur dan juga wakil gubernur Jawa Barat nomor urut 3 Ahmad Saiku dan juga Ilham Habibi bersilaturahmi ke kediaman mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies turut mendoakan keduanya dapat membawa kemajuan di Jabar. Dia juga berharap Saiku Ilham dapat membawa kebahagiaan buat warga Jabar. Anies mengatakan dirinya dengan Saiku dan Ilham Habibi mendiskusikan kampanye di Jabar. Menurutnya, cerita dan dinamika tersebut menjadi diskusi yang produktif. Saiku mengucapkan terima kasih ke Anies. Dia mengatakan kunjungan itu membuatnya banyak belajar dari pengalaman Anies saat menjadi gubernur Jakarta. Saiku yang menjadi calon gubernur dalam Pilkada Jabar 2024 mengungkapkan harapannya agar Anies Baswedan dapat memberikan dukungannya dalam beberapa pekan terakhir jelang pencoblosan. Saat ditanya mengenai kemungkinan Anies ikut serta dalam kampanye bersama pasangan ASI di Jawa Barat, Saiku dengan antusias mengatakan keinginannya untuk berkolaborasi lebih jauh. Saiku juga menilai bahwa dukungan terhadap Anies di Jawa Barat sangat besar, dan hal ini menjadi penting dalam mendongkrak elektabilitas pasangan ASI. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dalam kunjungan kerja selama 3 hari di Papua, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak ini meresmikan sejumlah fasilitas pendukung kesejahteraan masyarakat di pedalaman Papua Selatan, termasuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro di distrik Arimob Boven Digul. Juga program ini merupakan bagian dari upaya TNI Angkatan Darat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Papua dan seluruh Indonesia. Dalam kunjungannya, Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meninjau sejumlah program TNI AD yang dilaksanakan di Papua, di antaranya program TNI AD Manunggal Air dan Ketahanan Pangan di Distrik Arimob. Kasat Maruli meresmikan pembangkit listrik tenaga mikrohidro serta lampu tenaga surya yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di pedalaman Papua. Dalam program TNI AD Manunggal Air, Kasat Maruli Simanjuntak mengungkapkan bahwa TNI AD telah membangun sebanyak 3.128 titik air bersih di seluruh Indonesia, termasuk 215 titik di Papua. Dirinya menegaskan program ini akan terus berlanjut untuk memastikan generasi masa depan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sementara di distrik Kurik Merauke, Kasat Maruli turut berpartisipasi dalam kegiatan penanaman dan juga panen padi bersama kelompok tani setempat. Hal ini sebagai bentuk dukungan TNI AD terhadap program ketahanan pangan di Papua. Adapun sebagai bentuk dukungan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, Kasat juga memberikan bantuan sosial kepada masyarakat setempat serta membeli hasil kebun dari mama-mama Papua. Ya, jadi kami sudah membuat program awalnya dari air bersih. Setelah dari air bersih, kami buat air untuk MCK, pertanian, dan sekarang kita sudah mulai untuk hidro, untuk tenaga listrik, ya. Dan ini bukan program dari pusat. Ini ada program dari pusat dari 3.000, tadi sudah sampaikan 3.128 yang kita buat, itu tidak mencapai 5% dari program pusat. Sisanya itu adalah program Angkatan Darat dari teman-teman. Seperti di sini sekarang, itu dari Tanoto Foundation. Jadi bukan program pusat, ya. Itu jadi 95% itu adalah inisiasi dari TNI Angkatan Darat. Jenderal, untuk total seluruh yang sudah dibangun dan lebih khusus di Papua itu sudah berapa sih? Nah, di Papua kita sudah buat 215. Per kemarin baru selesai 22 titik. Itu semua inisiasi Angkatan Darat, tidak ada dari pusat sama sekali, ya. Jadi itulah peran Angkatan Darat untuk berbakti pada masyarakat dengan menggunakan dana-dana dari teman-teman kami yang kami kenal, kami presentasikan, mereka tertarik dan mengerjakan. Tadi yang saya sampaikan ini contohnya di tempat ini dari Tanoto Foundation. Oke, Jenderal. Untuk semua program ini murni dari Angkatan Darat atau ada dari program lain ini, Jenderal? Ya, itu dari teman-teman dari CSR itu, ya. CSR dari perusahaan, dari teman-teman yang kita bisa ajak. Itu yang kami kumpulkan hingga dalam 3 tahun Angkatan Darat sudah membuat 3.000 lebih air bersih dan air pertanian, dan ini juga mungkin ide baru untuk tenaga listrik.
mudah-mudahan kita bisa cari teman-teman lagi untuk terus memperbesar. Dari Papua, tim Simpo TV melaporkan. Pemirsa DPR lakukan fit and proper test Capit dan juga Cadewas KPK hari Senin usai jeda. Tetaplah di Menyapa Malam Simpo TV. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Simpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Simpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam Simpo TV pemirsa. Kita lanjut informasi berikut ini. Komisi 3 DPR menggelar konferensi pers terkait fit and proper test calon pimpinan dan juga calon Dewan Pengawas KPK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat sore. Dan Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman juga mengatakan nantinya pada saat Capim dan juga Cadewas, KPK akan melakukan fit and proper test pada Senin mendatang. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menjelaskan sebanyak 10 Capim dan 10 Cadewas KPK akan menjalani fit and proper test pada Senin mendatang. Proses fit and proper test Capim dan Cadewas KPK nantinya akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 21 November. Habibur Rahman mengatakan para calon akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi dan misi selama 90 menit. Kesimpulannya rapat tadi kami menyepakati hari Senin ya akan dimulai dengan pengundian terhadap Capim dan Cadewas KPK ya. Proses selanjutnya Senin itu pagi pengambilan nomor urut, pembuatan makalah, Senin siangnya langsung fit and proper terhadap 10 Capim dulu,
kemudian 10 cadewas. Berlanjut ya, mungkin sehari bisa 4 atau 5 orang. Ya. Terakhir itu hari Kamisnya ya, tanggal 21 ya, tanggal 21. Jadi kemungkinan memang karena ada tuntutan dari rekan-rekan anggota Komisi 3 periode ini bahwa semaksimal mungkin anggota diberikan kesempatan berbicara yang lama. Ada yang sedikit berbeda dengan periode sebelumnya ya, seperti fit and proper hakim atau fit and proper hakim konstitusi ya, yang rata-rata 1 orang peserta diperiksa hanya 1 jam, kali ini 90 menit. Jadi ada keleluasaan. Bahkan kalau memang ada pertimbangan rekan-rekan diperpanjang sepanjang hari itu masih memungkinkan ya, sampai jam 24, maka kita akan memberikan keleluasaan ke teman-teman. Jadi kalau kemarin dibatasi 1 orang bicara hanya 5 menit ternyata nggak efektif ya. Kita pengen memang teman-teman ini serius mendalami ya visi misi yang akan dibawa oleh para capim dan cadewas ini. Nah mungkin ini ada pengumuman resmi yang akan disampaikan oleh Pak Rano Alfat. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR bersama Ketua Komisi 3 DPR menggelar rapat konsultasi terkait dengan calon pimpinan dan juga calon Dewan Pengawas KPK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut digelar untuk membahas fit and proper test yang akan dilakukan oleh Komisi 3 DPR. Pimpinan DPR bersama Ketua Komisi 3 DPR menggelar rapat konsultasi terkait fit and proper test calon pimpinan dan calon Dewan Pengawas KPK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Nantinya, fit and proper test Capim dan Cadewas KPK akan dilakukan oleh Komisi 3 DPR. Adapun yang hadir dalam rapat tersebut, Ketua DPR Puan Maharani, beserta Wakil Ketua DPR lainnya, Dasko, Adis Kadir, Cucun Ahmad Samsurijal, dan Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Untuk memperkuat iklim investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, Kementerian Investasi dan juga Hilirisasi BKPM bersama Bank Indonesia menandatangani perjanjian kerjasama terkait dengan perizinan di sektor keuangan. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todo Tua Pasaribu ini yang akan mewakili Kementerian Investasi menyampaikan apresiasinya kepada Bank Indonesia dan juga sinergi atas yang telah terjalin antara kedua lembaga. Ia menyebut bahwa perjanjian ini merupakan kelanjutan dari nota kesepahaman yang ditandatangani pada Agustus lalu oleh Menteri Investasi dan Gubernur BI. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan dan kepastian perizinan bagi investor, khususnya di sektor keuangan. Dalam kesempatan itu, Todo Tua juga mengungkapkan optimisme kedua lembaga terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dipatok sebesar 8%. Ia menekankan bahwa untuk mencapai target ini, diperlukan investasi sebesar 13.560 triliun dalam 5 tahun ke depan. PKS yang ditandatangani antara Kementerian Investasi dan BKPM dengan BI bertujuan untuk mendorong kemudahan berinvestasi di sektor keuangan, khususnya melalui transaksi digital. Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti menjelaskan bahwa perjanjian ini adalah komitmen kedua lembaga untuk menciptakan perizinan yang lebih efisien, berbasis prinsip pasti, profesional, akuntabel, simple, transparan, dan informatif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, demi mendukung pemerataan program swasembada milik Presiden Prabowo, Erick Thohir soroti soal pengaruh dari besar sektor infrastruktur dalam hal ini. Dan juga menurutnya, implementasi konsep swasembada harus ditopang dengan infrastruktur yang memadai. Pemerintah melalui Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir menyampaikan, sektor infrastruktur menjadi kunci utama dalam program swasembada energi dan pangan milik Presiden Prabowo Subianto, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inklusif. Dalam pernyataannya tersebut, Erick menyebut sinergi antar lembaga terkait pun menjadi poin penting sebagai bentuk langkah cepat menjalankan proyeksi swasembada di beberapa titik di Indonesia. Kami terbebani hal yang harus kita pastikan program Bapak Presiden mengenai swasembada. Di situ ada pangan, ada hilirisasi, kadang-kadang infrastrukturnya dilupakan. Nah ini yang kita kenapa lakukan. Bagaimana infrastruktur ini menjadi sebuah kunci kesuksesan dari swasembada energi, hilirisasi, dan pangan. Karena memang dengan infrastruktur itu ya kita bisa menekan seluruh kos logistik, baik di pelabuhan, di airport, di jalan tol, maupun di pembangunan jalan-jalan yang ada di daerah. Bahkan tadi kita juga mereview
bagaimana kawasan produksi seperti kawasan ekonomi atau nanti lumbung macam-macam, kita mau lihat lagi ini bisa benar-benar menjadi sebuah kerjaan yang maksimal di antara kami berdua. Jadi itu sih intinya ya. Jadi bukan sesuatu yang baru, tetapi kita memastikan program besar Bapak Presiden Pak Prabowo ya mengenai swasembada ini, hilirisasi ini kita bisa mendukung dari segi infrastruktur. Sebagai pimpinan lembaga terkait, Erik pun mengharapkan program swasembada ini dapat dijalankan secara maksimal dan akurat bersama lembaga terkait guna mempercepat langkah program ke depannya. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Faris, tim liputan Sinpo TV. Dari Kementerian Kebudayaan menginisiasi pertemuan dengan para pelaku industri musik Indonesia dalam diskusi bertajuk Ngopi Santai. Dalam kegiatan Ngopi Santai bersama dengan Menteri Kebudayaan, turut juga membahas sejumlah yang menjadi fokus penguatan ekosistem musik tanah air. Menteri Kebudayaan RI, Fadlizon, menggelar acara Ngopi Santai Menteri Kebudayaan bersama Insan Musik di Geraha Utama Kompleks Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Jakarta pada Kamis 14 November 2024. Acara ini diadakan untuk menyerap aspirasi dalam rangka mendukung penguatan ekosistem musik Indonesia. Agenda Ngopi Santai kali ini merupakan edisi kedua setelah sebelumnya diadakan bersama pelaku industri perfilman. Pada sesi bersama Insan Musik ini, sejumlah topik menjadi fokus termaksud advokasi tata kelola industri musik dan perencanaan konvensi musik guna memperkuat dan mengembangkan ekosistem musik di tanah air. Maka dari itu, Fadlizon menegaskan bahwa pihaknya adalah pelayan di bidang kebudayaan yang kemudian akan memberikan intervensi kebijakan serta memperbaiki berbagai program yang telah ada. Hal ini membuat Kementerian Kebudayaan perlu masukan, pandangan, hingga kritik guna mewujudkan ekosistem musik yang baik. Kami ini adalah pelayan di bidang kebudayaan. Jadi untuk itulah kita perlu masukan agar intervensi kebijakan, kemudian juga policy ya, dalam hal ini, dan juga program-program bisa langsung menyentuh hal-hal yang memang perlu kita perbaiki. Di dalam berbagai kesempatan kita menampung aspirasi, menampung juga pandangan, kritik, masukan-masukan agar Kementerian Kebudayaan tidak salah di dalam menyelenggarakan program-program. Mudah-mudahan dari masukan-masukan ini kita bisa menciptakan ekosistem musik yang baik. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Rumah Sakit Jantung dan juga Pembuluh Darah Harapan Kita menjadi rumah sakit pertama di Indonesia yang melakukan operasi jantung menggunakan metode robotik. Metode bedah robotik ini dilakukan sebagai salah satu upaya guna meningkatkan kualitas layanan seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan juga teknologi medis. Hari ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meresmikan metode operasi jantung berbasis robotik di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita yang menjadi rumah sakit pertama di Indonesia yang telah menerapkan bedah modern berbasis teknologi robotik tersebut. Dalam keterangannya, Budi Gunadi menjelaskan, metode bedah robotik ini merupakan kemajuan dalam teknologi kedokteran yang diterapkan sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas layanan terhadap masyarakat seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi medis. Lebih lanjut, Budi menambahkan, metode bedah robotik ini menggunakan teknik endoskopi, di mana luka sayatan yang dihasilkan saat operasi lebih kecil dibandingkan dengan metode bedah konvensional, hingga mengurangi resiko pendarahan, di mana teknologi bedah mutakhir ini dapat meningkatkan kualitas penanganan medis pasien karena minim invasif. Selain itu, penanganan bedah jantung dengan menggunakan metode bedah jantung robotik ini juga dapat mempersingkat waktu operasi, di mana bedah dilakukan tanpa harus membelah dada, hingga para dokternya bisa menangani lebih banyak pasien. Di kesempatan yang sama, Direktur Utama RSJPD Harapan Kita, Iwan Dakota mengatakan keberhasilan capaian operasi bedah jantung robotik pertama di Indonesia ini tak luput dari kerjasama tim dokter Rumah Sakit Harapan Kita yang bekerja sama dengan dokter asal India yang berpengalaman di bidang tersebut. Salah satu mimpinya saya adalah kita meningkatkan kualitas layanan bedah. Bedah ini ilmu yang sebenarnya teknologi advancement-nya bagus juga, dan Indonesia juga agak benar, terutama di robotic surgery. Jadi saya sedang push di rumah sakit Kemenkes juga melakukan advancement in surgery techniques, including robotic surgery. Pasien dengan ada lubang ASD kita tutup, yang kita dengan kartu neutral yang kita perbaiki. Kemudian yang pertanyaan ketiga tadi, ya
Selain itu, pihak Rumah Sakit Jantung Harapan Kita juga akan mengusulkan ke Kementerian Kesehatan agar metode operasi bedah jantung robotik ini agar dapat di-cover BPJS Kesehatan. Dengan harapan agar program kesehatan berbasis teknologi medis terbaru ini dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Menyikapi hal ini, Kementerian Kesehatan akan menampung dan mempertimbangkan usul tersebut, di mana tak menutup kemungkinan nantinya akan segera direalisasikan. Sementara, berdasarkan data yang dimiliki, penyebab kematian di Indonesia terbesar kedua setelah stroke adalah penyakit jantung. Tercatat penyakit jantung menyebabkan sekitar 250.000 kematian per tahun, sedangkan penyakit stroke menyebabkan kematian 300.000 per tahun. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya teknologi terbarukan ini dapat membantu menangani pelayanan kesehatan jantung untuk 280 juta penduduk di Indonesia. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, per Januari sampai Oktober 2024, sebanyak 126 pasien judi online yang juga rawat jalan dan 46 pasien rawat inap. Data tersebut mengalami peningkatan sebanyak 2 kali lipat dibandingkan tahun 2023. Para pecandu judol berkisaran umur usia produktif atau remaja hingga dewasa muda, mayoritas para pecandu judi online berstatus memiliki pekerjaan dan merupakan seorang kepala rumah tangga. Dr. Krishna menjelaskan, pengobatan yang dialami pasien pecandu judi online adalah terapi, karena efek yang ditimbulkan dari kecanduan akibat judi online adalah perbuatan negatif seperti halnya mencuri. Dari Januari sampai Oktober 2024, ada sekitar 126 pasien dengan judi online yang dirawat jalan. Jadi berobat jalan ya, 126 pasien. Tapi untuk yang dirawat inap dari Januari sampai Oktober 2024 itu ada sekitar 46. Jadi untuk rawat jalan sendiri ada peningkatan 2 kali lipat dibandingkan 2023 dan rawat inap itu ada peningkatan 3 kali lipat dibandingkan dengan 2023. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Caimin mengatakan, judi online atau judol saat ini telah masuk tahap bencana nasional. Sudah banyak uang triliun dari rakyat Indonesia yang masuk ke luar negeri dari bermain judol tersebut. Caimin menegaskan negara harus melakukan langkah-langkah pertolongan dan rehabilitasi. Dan saya sampai pada kesimpulan, hari ini judi online masuk pada tahap bencana sosial yang telah melibatkan tidak kurang dari 8,8 juta bangsa Indonesia yang menjadi korban dan pelaku terjerat dalam judi online ini. 80% diantaranya masyarakat ekonomi paling bawah dan menengah. Dari Jakarta, Zahra Amalia, Rona Bayu, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon mengapresiasi Festival Film Indonesia 2024 yang dapat melestarikan dan juga mempromosikan budaya Indonesia melalui sebuah film. Maka dari itu, ini Kementerian Kebudayaan akan terus mendukung upaya kemajuan atau pemajuan kebudayaan Indonesia sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Kebudayaan RI Fadlizon mendukung penyelenggaraan Festival Film Indonesia atau FFI 2024 jadi ajang kemajuan perfilman Indonesia. Adapun FFI 2024 kali ini mengusung tema Merandai Cakrawala Sinema Indonesia. Ia berharap ajang ini menjadi apresiasi tertinggi bagi para insan perfilman di Indonesia. Menurutnya, FFI bukan hanya sekedar ajang, tetapi juga merupakan ruang bagi para seniors untuk memperkuat identitas budaya bangsa dan memperkenalkan budaya Indonesia melalui film. Fadli menilai, film Indonesia sudah menjadi tuan rumah sendiri, yang dimana telah dibuktikan dengan pencapaian film Indonesia yang semakin mendapat pengakuan di festival internasional. Pencapaian tersebut merupakan bukti kualitas film Indonesia yang terus meningkat. Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia menyambut baik dan mendukung pelaksanaan Festival Film Indonesia 2024 yang mengusung tema Merandai Cakrawala Sinema Indonesia sebagai ajang apresiasi tertinggi bagi insan perfilman di tanah air. Saya mengapresiasi tentu saja FFI yang sejak pertama kali diadakan sejak tahun 1955 telah berkembang menjadi platform strategis untuk mendukung kemajuan perfilman Indonesia dalam rangka untuk memperkuat juga identitas budaya bangsa. Selama ini kita juga melihat bagaimana kehadiran film-film Indonesia di ajang Festival Film Internasional menjadi pertanda bahwa kualitas film Indonesia memang diakui dunia. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kami akan menghadirkan informasi kampanye di sejumlah daerah. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil dan juga Suswono menggelar kampanye akbar hari pertama di lapangan Cendrawasih Cengkareng, Jakarta Barat. Acara yang bertajuk Satuin Jakarta dihadiri ribuan pendukung Ridho atau Ridwan Kamil Suswono yang antusias memberikan dukungannya. Kampanye akbar hari pertama pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono digelar di lapangan Cendrawasih Cengkareng, Jakarta Barat pada Kamis 14 November 2024. Acara kampanye ini menjadi momentum penting bagi para pendukung pasangan Ridho untuk mempererat kebersamaan menjelang pemilihan kepala daerah yang semakin dekat. Calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono menyampaikan acara kampanye akbar yang dilakukan bertujuan untuk menumbuhkan semangat kebersamaan mulai dari para relawan, para pendukung, hingga kader partai pendukung. Suswono berharap dukungan solid yang diberikan oleh masyarakat Jakarta dapat membawa kemenangan pasangan Ridho meraih kemenangan di Pilgub Jakarta 2024. Alhamdulillah hari ini kita pasangan Ridho, Ridwan Kamil Suswono menyelenggarakan konsep Satuin Jakarta. Ya,
di lapangan Cendrawasih Cengkareng, yang tentu ini salah satu dari pawai akbar ya, kampanye akbar yang diselenggarakan, dan mungkin nanti satu kali lagi ya Pak Segi ya, nanti ada satu kali lagi di lapangan Banteng ya. Jadi intinya kami ingin ya memberikan kesempatan kepada para pendukung pasangan Ridho ini untuk bisa menyatukan satu kesatuan ya untuk memenangkan pasangan Ridho, dan sebagaimana yang kita tekadkan, mudah-mudahan satu putaran bisa benar-benar terrealisir. Ya, jadi tentu dengan kampanye akbar ini harapannya menumbuhkan semangat kebersamaan dari para relawan maupun juga para kader-kader dari partai pendukung ya. Jadi kita punya struktur dari kader-kader partai pendukung, dan juga ada relawan-relawan yang saat ini berkumpul dalam satu kesatuan konser menyatukan Jakarta ya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Dan calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil ini mengaku mendapat dukungan dari Presiden ke-7 Joko Widodo untuk maju di Pilgub Jakarta 2024. Hal tersebut disampaikan Emil sapaan Ridwan Kamil saat melaksanakan konferensi pers di kampanye akbar pertama pasangan Ridho di Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam konferensi persnya, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil merespon video yang beredar di media sosial yang mengisyaratkan Presiden ke-7 Joko Widodo mendukung dirinya di Pilkada Jakarta. Emil sapaan Ridwan Kamil menegaskan bahwa video tersebut menandakan secara resmi Jokowi berada di pihaknya untuk menjadi gubernur Jakarta. Emil mengungkapkan dengan dukungan yang diberikan Jokowi yang berpengalaman memimpin Jakarta, memberikan semangat Ridwan Kamil Suswono dalam menciptakan perubahan nyata di wilayah Jakarta. Yang intinya menyemangati, dan mungkin ada beredar ya video Pak Jokowi mungkin, nah itu juga kan konkret ya, berarti selama ini jelas kan dulu rame Jokowi jelas mendukung saya sebagai calon gubernur, pengalaman beliau sebagai mantan gubernur Jakarta dan Presiden 2 periode, saya kira mudah-mudahan menyemangati kita untuk membangun Jakarta yang lebih baik. Diketahui acara kampanye akbar pertama pasangan Ridwan Kamil Suswono atau Ridho dihadiri oleh ribuan para pendukungnya di lapangan Cendrawasih Cengkareng, Jakarta Barat pada Kamis 14 November 2024. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu dari calon gubernur Jawa Timur nomor urut 2, Hovifah Indar Parawansa menyapa para pekerja dan dalam kunjungannya di PT Mustika Tama Group Lumajang pada Rabu kemarin. Hovifah ini meninjau proses produksi di beberapa unit, mulai dari pengolahan dan juga pembersihan gabah, meninjau proses produksi beras hingga packing beras. Dalam kunjungan ini, Hovifah disambut langsung oleh Direktur Utama PT Mustika Tama Group, Abdullah bersama jajaran direksi. Selain itu, Hovifah juga melihat proses produksi plywood, mulai dari pembahanan merangkai bahan kayu yang sudah dipanasi untuk dirangkai menjadi plywood untuk dekorasi dinding rumah. Menurutnya, di kepemimpinannya di periode pertama, Dirut Mustika Tama kerap memberinya masukan terkait dengan penggunaan pupuk organik dibandingkan dengan pupuk kimia. Hal itu akan mengurangi penggunaan pupuk subsidi dan juga meningkatkan kualitas produksi serta menjaga kelestarian alam. Begitu dengan unit usaha produksi plywood, di mana produksi Mustika Tama ini 70%-nya sudah ekspor, dan industri ini dikatakan Hovifah sangat prospektif untuk dikembangkan karena padat karya dan juga menyerap banyak tenaga kerja. Pada para pekerja, Hovifah juga menyampaikan pesannya agar tak lupa pergi ke TPS bersama-sama pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pasangan calon nomor urut 2 Hovifah Indar Parawansa Emil Elistianto Dardak ini kian dapat banyak dukungan masyarakat untuk maju di Pilgub Jatim 2024. Seperti yang diungkapkan warga Pasar Gresik yang berkomitmen kuat pilih Hovifah Emil. Hal tersebut terwujud saat Hovifah melakukan kunjungan ke Pasar Baru Gresik. Ketua Umum PP Muslimat NU ini berkeliling pasar berdialog membeli sejumlah bahan dagangan bersama pengunjung pasar. Lanjutnya dia menyebut dukungan besar hadir dari pedagang karena telah merasakan kerja nyata Hovifah selama 1 periode memimpin Jawa Timur.
Kepedulian Hovifah sangat nyata untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat. Apalagi tambahnya, banyak masyarakat sangat senang dengan sosok dari Ibu Hovifah sebagai pemimpin Jatim. Termasuk bagi pedagang pasar yang begitu menginginkan Hovifah memimpin Jatim 5 tahun ke depan. Karenanya tegas dia mengatakan akan ikut mencoblos Hovifah Emil pada pemilihan gubernur mendatang. Sebab kepemimpinan Hovifah mampu mendorong kemajuan bagi Jatim ke depan. Karenanya patut untuk menjadi pilihan semua kalangan. Kondisi demikian dapat dilihat dari besarnya animo besar masyarakat terhadap pasangan petahana ini. Sehingga demikian dapat menjadi cerminan hadirnya dukungan solid dari semua kalangan masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, para pendukung pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil dan juga Suswono memenuhi lapangan Cendrawasih Cengkareng, Jakarta Barat. Mereka hadir dengan penuh semangat membawa harapan besar kepada RK Suswono agar Jakarta menjadi kota lebih maju di masa depan. Dengan membawa atribut kampanye, ribuan para pendukung paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, hadir memadati acara kampanye akbar di lapangan Cendrawasih Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis 14 November 2024. Para pendukung menyatakan dukungan kepada RK Suswono yang dinilai mampu membawa perubahan positif bagi Jakarta, terutama di bidang pendidikan. Para pendukung optimis, pasangan Ridho dapat memimpin Jakarta menjadi kota yang lebih baik dan tertata. Banyak warga yang menyampaikan harapannya agar RK Suswono dapat mengatasi berbagai masalah di Jakarta, seperti kemacetan, banjir, pendidikan, hingga akses fasilitas umum. Selain itu, mereka juga berharap pasangan Ridwan Kamil Suswono mampu menghadirkan pemerataan pembangunan yang adil di wilayah Jakarta, baik di pusat maupun yang berada di pinggiran kota. Ya, semoga lebih lebih maju ya, terutama soal sekolah gratis, pendidikan gratis itu yang dijanjikan oleh nomor 1 Pak Ridwan Kamil ya terwujud benar gitu, dan pembenahan dari Jakarta supaya banjir dia udah teruji. Dia kan pernah jadi wali kota udah gitu dia pernah jadi gubernur Jawa Barat. Nah itu dia udah terbukti itu. Warga Jakarta biar Jakarta lebih baik, lebih bagus, masalah pendidikan, utamakan pendidikan. Saya apa yang diomongin Pak Ridwan Kamil itu bisa benar-benar terwujud gitu. Jadi biar kayak KJP, biar diadain terus gitu, sekolah gratis. Pokoknya menjadikan Indonesia lebih maju, sukses, menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Orangnya sih berwibawa, ramah, nggak sombong, ya friendly ke masyarakat. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Muti Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung berjanji akan menetapkan jam operasional 24 jam untuk taman di Jakarta. Pramono menyampaikan dengan begitu nantinya para pedagang kaki lima dapat menjajakan barang dagangan hingga tengah malam. Pramono menilai aturan ditutupnya akses mengunjungi taman hanya hingga sore hari masih kurang tepat. Menurutnya di kebanyakan negara lain, rata-rata ruang terbuka hijau dibuka hingga malam. Nantinya sebelum menerapkan kebijakan ini, pihaknya akan melakukan sejumlah perbaikan infrastruktur penunjang di taman. Pramono berharap kebijakan ini dapat membantu UMKM dan mendorong roda perekonomian di Jakarta. Menurutnya jumlah taman di Jakarta yang masih banyak belum sebanding dengan pemanfaatannya, sehingga aturan tersebut dapat menjadi solusi yang tepat dan bermanfaat bagi warga Jakarta. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono menanggapi hasil survei terbaru lembaga survei Saiful Mujani Research Center yang juga menempatkan pasangan Ridho di peringkat kedua setelah paslon nomor urut 3 Pramono Rano Karno. Meski berada di posisi kedua, Suswono optimis pasangan Ridho menang satu putaran pada Pilgub Jakarta 2024. Hasil survei Saiful Mujani Research Center menunjukkan paslon nomor urut 3 Pramono Rano Karno di peringkat pertama, sedangkan pasangan nomor urut 1 Ridho di posisi kedua. Calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Suswono, mengatakan survei tersebut menjadi masukan yang berharga dan bukan merupakan dari hasil akhir. Suswono mengatakan bahwa banyak para pemilih yang belum menentukan pilihannya, sehingga hasil survei tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat Jakarta. Suswono meyakini dukungan dari pemilih dapat berubah ke pasangan Ridho dan kemenangan satu putaran dapat tercapai. Semuanya nanti kita lihat hasil akhir ya, karena kami masih optimis bisa satu putaran ya. Jadi kalau nanti ada 2 putaran itu
sesuatu yang nanti baru kita siapkan. Tetapi skenario awal kita adalah bahwa kita masih optimis menang dalam 1 putaran. Dari Jakarta, Cihan Nabila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi seputar peristiwa akan kami hadirkan, salah satunya kecelakaan beruntun tol Bekasi Timur kilometer 17. Tetaplah di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Anda kembali menyaksikan Sinpo TV. Kita lanjut informasi berikut ini. Sebuah minibus terguling di Jalan Kolonel Sugiono, Durensawit, Jakarta Timur pada Jumat pagi. Dan diduga pengemudi mengantuk saat melaju kencang hingga menabrak trotoar dan juga pot tanaman. Beginilah kondisi minibus bernomor polisi B1789 UOR yang mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Kolonel Sugiono, Durensawit, Jakarta Timur, Jumat pagi. Minibus terguling ke sisi kanan kendaraan setelah menabrak trotoar dan pot tanaman. Diduga pengemudi mengantuk saat melaju kencang di jalan yang menurun dari arah Pondok Kelapa menuju Pondok Kopi. Ya, dari arah sana, nabrak terus balik. Sendiri. Dari Pondok Bambu mau menuju ke Pondok Kopi. Mau pulang. Dari arah Pondok Bambu. Ini mau pulang kemana, Pak? Pondok Gede. Pondok Gede. Ngantuk banget.
Meski tak mengalami luka-luka, namun pengemudi sempat shock atas kejadian yang menimpanya. Kasus kecelakaan kini dalam penanganan petugas unit Laka Satwil Lantas Jakarta Timur. Dari Jakarta Timur, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, gagalkan aksi pencurian bermotor, seorang polisi terkena tembakan yang dilepas oleh pelaku. Aksi yang terekam kamera pengawas atau CCTV tersebut terjadi di rumah warga di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Dari hasil rekaman CCTV di lokasi kejadian terlihat satu orang pelaku berada di atas motor sementara satu pelaku lain dengan menggunakan helm masuk ke area parkir kendaraan rumah warga. Anggota kepolisian yang sudah membuntuti kedua pelaku sebelumnya berupaya melakukan penangkapan kedua pelaku. Saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, pelaku melakukan perlawanan dan mengeluarkan senpi dari balik bajunya dan menembak ke arahkan petugas sehingga anggota menjadi korban peluru senpi dari pelaku. Satu anggota polisi terkena tembakan pelaku yang mengenai bagian paha kaki sebelah kiri. Aksi pencurian kendaraan bermotor tersebut terjadi di rumah warga di Jalan Nangka 1, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat pada Kamis 14 November. Aibtu Wiratama, anggota unit Ranmor Satreskrim Polres Metro Tangerang, terpaksa harus menjalani perawatan medis di rumah sakit lantaran tertembak dalam penangkapan tersebut. Polisi menangkap satu pelaku berinisial RDS 23 tahun yang berperan sebagai joki, sedangkan A yang berperan sebagai pemetik berhasil melarikan diri dan dalam upaya pengejaran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, kecelakaan beruntun yang melibatkan 2 mobil besar dan juga 1 mobil pick-up terjadi di Jalan Tol Bekasi Timur, kilometer 17. Insiden tersebut menyebabkan lalu lintas macet panjang, sementara penyebab kecelakaan masih belum diketahui. Sebuah kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Tol Bekasi Timur kilometer 17, melibatkan 2 mobil besar dan 1 mobil pick-up. Peristiwa yang terjadi pada pagi hari ini mengakibatkan kemacetan panjang di jalur tersebut. Menurut saksi mata, kecelakaan terjadi secara tiba-tiba. Namun hingga saat ini, penyebab pasti insiden tersebut masih belum diketahui. Belum ada informasi mengenai korban jiwa, namun sejumlah orang dilaporkan mengalami luka ringan dan telah dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Pihak kepolisian dan petugas tol telah berada di lokasi untuk melakukan evakuasi kendaraan yang terlibat serta mengatur lalu lintas. Guna mengurangi dampak kemacetan, pihak berwenang juga sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab kecelakaan tersebut. Pengendara diimbau untuk berhati-hati dan mengikuti petunjuk dari petugas agar dapat melewati jalur tersebut dengan aman. Dari Jakarta, Nabila, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah kebakaran melanda gudang wallpaper di Jalan Muara Baru, nomor 2 Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara. Hingga saat ini, 18 unit pemadam kebakaran dan juga 65 personel masih berupaya untuk mengendalikan api yang terus membakar bangunan tersebut. Sebuah gudang wallpaper yang terletak di Jalan Muara Baru nomor 2 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dilaporkan terbakar pada siang hari ini. Kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul 13.30 WIB dan segera menarik perhatian petugas pemadam kebakaran. Menindaklanjuti laporan yang diterima, sejumlah unit dan personel pemadam kebakaran langsung dikerahkan menuju lokasi kejadian. Operasi pemadaman pun dimulai pada pukul 13.52 WIB. Hingga saat ini, 18 unit pemadam kebakaran dan 65 personel terus berupaya untuk melokalisir perambatan api yang masih melalap sebagian besar bangunan. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran tersebut, namun petugas masih bekerja keras untuk mengendalikan api agar tidak semakin meluas. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material diperkirakan cukup signifikan. Petugas kepolisian dan pihak terkait lainnya telah berada di lokasi untuk melakukan investigasi lebih lanjut dan memastikan kondisi di sekitar lokasi aman. Pihak berwenang meminta warga untuk menghindari area sekitar lokasi kebakaran, guna mempermudah proses pemadaman dan menghindari potensi bahaya lebih lanjut. Dari Jakarta, Nabila, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mengungkap kasus budidaya ganja rumahan di pemukiman padat penduduk di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Dari pengungkapan kasus tersebut, selain mengamankan 2 orang pelaku, polisi juga mendapati barang bukti diantaranya 16 pot yang terdiri dari 40 pohon tanaman ganja dan ditanam oleh pelaku di atas genteng menggunakan pot. Sebuah rumah di pemukiman padat penduduk di Jalan Setia Cengkareng, Jakarta Barat telah dibentangkan garis polisi pasca digerebek oleh petugas kepolisian Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Dari hasil penggerebekan tersebut, polisi mengamankan 2 orang pelaku. Selain itu, polisi juga mendapati barang bukti berupa 16 pot yang terdiri dari 40 tanaman jenis ganja yang dibudidayakan oleh pelaku. Untuk menghindari kecurigaan warga sekitar, pelaku menanam tanaman ganja-ganja tersebut di atas genteng rumah dengan menggunakan media pot. Selain tanaman ganja,
polisi juga mengamankan barang bukti lainnya berupa belasan paket ganja kering siap edar dan pupuk untuk menanam ganja. Bahkan dari hasil pemeriksaan sementara, para pelaku diketahui telah beberapa kali mengedarkan dan menjual ganja tersebut kepada pembelinya dengan harga di kisaran Rp100.000 per paket. Selain itu, setelah dilakukan tes urin, pelaku juga positif menggunakan narkotika. Pak, ini dua-duanya orang asli sini berarti, Pak? Asli. Adik kakak atau apa, Pak, ini, Pak? Adik paman kalau nggak salah. Paman dengan keponakan ya, Pak? Iya. Lihat ada kecurigaan nggak sih, Pak, dengan gerak-gerik pelaku atau mungkin ada temannya sering datang ke sini, Pak? Atau enggak. Saya nggak pernah, karena saya memantau di CCTV juga kan ada. CCTV depan rumah itu ada, tapi tidak pernah ada lihat kumpul-kumpul tidak. Kami telah menemukan sebanyak 16 pot pohon ganja yang terdiri dari 40 pohon. Totalnya ada 40 pohon. Dan kemudian di dalam rumah ini juga kami temukan 19 paket siap edar dan sebanyak 274 gram daun ganja yang sudah dikeringkan. Sementara polisi masih mendalami kasus ini, di mana tak menutup kemungkinan ada pelaku lain yang terlibat dalam kasus ini. Atas perbuatannya, kedua pelaku disangkakan pasal 114 ayat 1 subsider pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal pidana seumur hidup. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Festi Rahmadi. Dan saya Dewi Manik pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.